terima kasih Bapak Ustadz untuk kehadiran dan ilmunya yang sebentar lagi kita akan dengarkan dan simak bersama. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'a'rid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa ta'ala ilahil aliyyil hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas ridhonya lah kita semua dapat berkumpul bersilaturahim bertolabul ilmu di Majlis Taklim Al-Jahro dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat Islam, nikmat iman selalu Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Saya berkumpul dalam rangka nyenengin Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya kumpulan Majlis Taklim Al-Zahra ini, insyaallah. Amin rabbal alamin. Gitu ya. Jadi kenapa sudah sebab itu. Dan saya sampai jam berapa? Jam 2, oke, gas. Jam 5 sampai asar. Nah, kesemua ini bisa kita dapat kalau kita bisa memaknai silaturahim dengan benar. Artinya ketika memahami silaturahim dengan benar, maka kita bisa mengaplikasikan silaturahim dengan benar. Ya, perlu mengetahui makna silaturahim dengan benar supaya bisa mengaplikasikan silaturahim dengan benar. Kenapa harus dengan benar? Supaya dapat ini, supaya dapat hadiah ini. Nah, gimana makna silaturahim yang benar? Karena itu mengikat silaturahim. Mengikat silaturahim itu hubungannya nih apa? Hati. Artinya jangan sampai ada yang jelek, ada yang kotor, ada yang buruk hati kita kepada saudara kita. Siapa saudara kita silaturahim di sini? Pertama, itu Allah menunjukkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa dhil qurba wal junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Saya ibu-ibu lihat di situ surah An-Nisa 36. Pertama yang harus kita ikat kasih sayangnya adalah kedua orang tua kita. Itu nomor satu. Artinya tidak boleh ada keburukan hati kita kepada kedua orang tua kita. Enggak. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Luqman nanti, sekalipun mereka berbuat kesyirikan, sekalipun mereka tidak seagama dengan diri kita, kita harus tetap berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita harus senangi kedua orang tua kita. Masih punya orang tua? Masih ada? Nah, saya orang tua gitu. Insya Allah bakti kita semua dulu kepada orang tua kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nomor 2 adalah kepada siapa kita bersilaturahim, mengikatnya kepada saudara nasab kita. Apa saudara nasab? Sedarah. Sehingga perhatikan, ada nggak nih penyakit hati buruk saya kepada saudara-saudara saya, kepada kakak, kepada adik, pada siapa lagi, bibi, paman, seterusnya, pokoknya saudaranya. Sudah ke situ baru kepada
wal masakin, kepada orang miskin disebut sama Allah. Artinya kita harus punya ikatan kasih sayang yang baik kepada orang miskin. Bahkan kalau itu buruk disebutkan orang yang mendustakan agama. Di mana ayatnya yang kita sering baca? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin, artinya orang yang punya hati kotor kepada orang miskin. Dasar orang miskin, musain aja, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Dari kasih jantung, minta ampela, kasih ampela, minta jeroan. Nah, itu kita harus hindari. Nanti kita gimana ikatan kasih sayang kita pada orang miskin? Sedekahkan, santuni mereka dengan rezeki yang Allah telah titipkan kepada diri kita. Itu. Yang berikutnya kepada siapa lagi? Wal yatama, kepada anak-anak yatim, bukan ibu-ibu yatim, tapi anak-anak yatim. Gimana kepada anak yatim kasih sayangnya? Tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fadzalikal ladzi yad'u. Maka jangan kalian yadu' hardik itu sampai bahasa Quran itu pakai huruf ain supaya penekanan. Jangan kayak nyebutin huruf ain yadu' dihentak. Kepada anak yatim yang kita hentak. Kepada anak yatim kita harus lembutkan. Kita ikat kasih sayang kepada mereka. Bahkan disebut sama Rasulullah SAW, kalau kita mampu mengikat kasih sayang dengan anak yatim seperti jariku ini, kata Rasulullah SAW, yang mencintai anak yatim nanti di surga bersamaku. Rapat gitu antara telunjuk dan jari tengahnya rapat, dekat banget gitu kepada yang mencintai anak yatim. Setelah itu baru disebut tuh walidil qurba, walidil junub, kepada orang-orang terdekat dan kepada orang-orang jauh. Artinya sahabat adanya di situ. Artinya sahabat adanya di situ. Kepada sahabat juga kita harus menjaga kasih sayang dengan tidak adanya hati yang kotor kepada saudara kita. Tapi juga tadi ingat yang awal, jangan sampai kepada sahabat bager pisan gitu, tapi kepada saudara jelek. Jangan sampai kepada sahabat itu baik, kepada orang tua jelek. Artinya kita harus memposisikan mana yang harus dahulukan. Kenapa harus kepada orang tua dulu, kepada saudara dulu? Kalau sudah bersilaturahim kepada kedua ini, kepada bawahnya itu jauh lebih mudah. Kita bisa lebih gampang tidak kotor hati kepada teman-teman kita kalau kita sudah bisa menjaga tidak kotor hati kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Betul salah? Lebih gampang sabar ke orang tua, ke saudara, atau ke teman? Teman. Lebih gampang ke teman sabar. Tapi kalau sudah bisa bersabar kepada orang tua, kepada saudara, ke teman, pasti insya Allah mudah untuk bersabar. Ya, urutannya begitu. Sudah begitu urutannya baru wabil junub, yang terjauh. Yang terjauh artinya bahkan kalau kita lihat penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, termasuk orang-orang yang bukan Islam. Yang bukan Islam juga layak mendapatkan kasih sayang dari diri kita, tidak ada penyakit kotor. Berikutnya, apa itu ciri penyakit kotor? Ciri penyakit kotor disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Apa ciri penyakit kotor? Merendahkan saudaranya, merendahkan saudaranya. Atau bahasa yang saya pernah dengar istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau sudah ada itu dalam hati kita, oh berarti kita tuh sudah ada na'udzubillah cikal bakal memutus silaturahim. Karena kadang setan demen banget tuh begitu. Ada orang bahagia langsung palingan
Dari ini palingan juga korupsi, palingan juga palingan suzon aja. Ada orang sengsara tuh kan, makanya jadi orang tuh begitu sih, jadi itu Allah hukum gitu. Maka itu hati-hati kalau ada perasaan itu. Artinya harus kebalikan. Ada orang susah, sikap kita gimana? Prihatin, tolong. Ada orang bahagia, gimana sikap kita? Senang. Gampang nggak? Gampang. Susah. Susah tuh melihat orang senang terus kita ikut senang, itu susah banget gitu. Ya, masa sih? Iya benar, nyatanya begitu kan. Orang, iya, tentu yang berinteraksi dengan kita, ya kalau nggak begitu berarti alhamdulillah luar biasa kita. Ibu luar biasa sudah bisa mengkondisikan hatinya agar silaturahimnya benar. Dan ini benar harus dilatih gitu. Karena nanti sudah masuk ke situ, sudah masuk ke SMS tadi, nanti puncaknya adalah yang membuat pahala kita itu habis gara-gara gosip, gara-gara gibah. Jadi muncul gibah gosip itu asal muasalnya dari kotornya hati. Gitu. Iri, dengki, nanti julid bahasa sekarang mau kita. Jadi hati-hati tuh. Kalau sudah kita gosipin itu pasti awal mualnya gara-gara kotor hati. Di belakang lain, di depan lain. Ya betul, depan beda, belakang beda. Ya. Kenapa terhadap gosip ini kan kita tahu gosip itu jadi sajian yang nikmat. Nikmat nggak gosip? Enak nggak gosip bu? Enak banget. Kalau gosip itu paling sajian paling istimewa. Apalagi kita dengar ini dulu wali murid sekolah bakti pernah nungguin anaknya nggak? Lagi ngumpul enak nggak gosip? Bisa. Gosipin anak. Iya mau gosipin anak. Awalnya gosipin anak, ujung-ujungnya ke guru juga nanti gitu. Ujungnya ke anak sebelah gitu. Enak banget gitu. Dan kadang ini khususnya bagi ibu-ibu menjadi pemakluman. Dan namanya juga perempuan, namanya ibu-ibu. Di sini sih enggak, insya Allah. Ya enggak. Kan harus prasangka baik. Kenapa ini kan bahaya, kita tahu bahaya nggak sih gibah? Gosip bahaya nggak? Bahaya. Apa bedanya gosip sama gibah? Ada kakeknya. Nah, jauh salam benar. Karena kita tahu Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada para sahabatnya yang menggosipi sahabat Rasulullah SAW yang menyebabkan turun ayat surat Al-Hujurat tadi. Jadi ayat gibah ini tuh gara-gara sahabat Rasulullah SAW tuh digosipin, digibahin oleh kaum muslimin yang lain dengan hal yang sangat sepele kejadiannya. Jadi ibu bisa buka nanti di tafsir surah Al-Hujurat ayat 11-nya. Dari ayat 11, 12, 13. Tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sebab akibat turun ayat tersebut karena Salman Al-Farisi. Siapa dia Salman Al-Farisi? Salah satu sahabat terkenal dengan idenya bikin strategi perang, membuat parit. Kalau kita umrah atau haji itu ada wisatanya ke Gunung Khandaq. Nah, itu ada parit, itu idenya dari Salman Al-Farisi yang masih sangat muda. Jadi Salman Al-Farisi ini tidur itu mendengkur baik buruk, sesuatu yang baik atau yang buruk, citra yang baik atau citra yang buruk. Buruk. Nggak mungkin ibu jadi enggak pak, saya mah bahagia banget dengan menegur suami saya, indah banget, bahagia banget, nggak mungkin. Kenapa begitu? Sudah terbiasa lah. Tapi asalnya menegur itu sesuatu yang citra yang nggak baik. Sang Al-Farisi tidur, dilewati oleh beberapa sahabat lain kaum muslimin lainnya, digosipin. Tau nggak? Tuh Sang Al-Farisi
tadi saya lihat menengkur, tidurnya menengkur. Gara-gara gosip begitu turun ayat. Dan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya perkataan yang jelek kepada saudaranya yang benar itu Allah benci. Karena gosip itu artinya apa? Gosip itu alias ghibah artinya apa? Membicarakan keburukan orang lain yang benar. Jadi nggak boleh pakai dalil. Nah ini mah benar, bukan gosip itu. Nyata ini mah. Saya mau mendengar sendiri, saya mau lihat sendiri. Nah itu gosip, itu ghibah. Karena membicarakan keburukan orang lain itu nanti juga ada dua kata Rasulullah. Ada yang benar, ada yang nyata gitu terjadi kepada dia, ada yang nggak benar. Kalau yang nggak benar namanya fitnah, yang benarnya namanya riba. Artinya membicarakan keburukan saudara itu nggak ada baik-baiknya, mau dia benar maupun dia. Dan itu sangat rentan dalam kumpulan seperti ini. Kalau udah ngumpul, dia pikir ngumpul sekalipun ngumpul dalam rangka pengajian yang baik, terus nggak ada setan, makin banyak setannya. Ngumpulnya berbuat baik, ketahui setannya makin banyak. Maka berhati-hatilah terhadap hasutan setan. Dengan cara gimana ringkasnya? Perbanyak husnuzon, berbaik sangka kepada saudara kita. Itu cara mengiatinya. Yang kedua, perbanyak doakan saudara kita. Jadi kiat supaya kita nggak kotor hati, nggak ada penyakit hati. Pertama adalah banyak-banyak prasangka baik kepada saudara kita. Yang kedua apa? Perbanyak doa untuk saudara kita. Apa doanya? Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, nanti muncul ayat 14. Doanya kita mohonkan, ya Allah ampuni saya. Itu nomor satu. Keduanya, ya Allah ampuni saudara saya ya. Gitu. Saudara yang mana? Tadi yang saya agak sebuah dikit tadi siang bersama si Eta gitu ya. Ya Allah ampuni dosanya. Terus udah gitu doakan, ya Allah, doakan diri kita, jauhkan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati saya ini ada prasangka yang kotor atau sesuatu yang kotor kepada saudara saya, sembari dibayangkan wajahnya. Yang kedua itu. Yang pertama apa? Supaya nggak kotor hati, berbaik sangka. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, datangi. Yang ketiga, datangi. Yang keempat, ketika datangi, adanya sentuhan, peluk saudara kita. Salam, peluk. Itu insya Allah akan hilang seluruh penyakit pada kita. Pelukan ya, apa kabar coba. Ya, diawali dengan awal dulu, jangan langsung ujung-ujung datang peluk. Awali dari pertama dulu. Kan gini, orang yang kita nggak suka kan selalu kebayang nggak sih? Iya sih. Lihat sendalnya itu udah kesel tuh biasanya. Si beta, udah kesel. Maka harus husnuzon dulu, gitu. Langkah pertama gitu, sebelum datang itu husnuzon dulu. Yang kedua, sebelum ketemu, doain dulu gitu. Munculkan wajah dia, ya Allah ampuni segala dosa-dosa dia. Ya Allah jauhkan hati saya ini kotor hati kepada saudara saya yang udah muncul wajahnya. Udah begitu baru datangi, sembari bawa pisang, sembari bawa baik, Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu juga ya. Nah, itu kepada manusia. Yang kedua kepada Allah. Ya. Singkat kata, kepada Allah apa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan yang menjadi ritual dalam harian kita, ritual dalam pekanan kita, ritual dalam bulanan kita, ritual dalam tahunan kita. Dan kita insya Allah akan menghadapi suatu perintah dari Allah yang sifatnya tahunan. Apa itu? Namanya kurban. Mengikat kasih sayang dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Salah satunya adalah kurban. Ada apa dengan kurban? Kurban ini disebut sama Allah di dalam surat favorit ibu-ibu semua dalam salatnya.
Ibu biasa sholat apa aja? Trikul, Qul falaq nas. Nah, apalagi wal asri. Yang ketiga Al-Kautsar. Jadi nanti sholat zuhur Al-Ikhlas, Nas. Sholat asar wal asri inna a'tayna. Sholat maghrib An-Nas, Al-Ikhlas. Sholat isya Al-Kautsar wal asri. Gitu ya, gitu ya. Di situ ada surat favorit kita, surah Al-Kautsar. Di Al-Kautsar muncul kurban. Di ayat keduanya, apa ayat kedua Al-Kautsar bunyinya? Ayat Al-Kautsar ayat kedua. Walillahi ma fis samawati wa ikutin salah. Fasal ini. Nyata tuh raguin betul. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan di situ kalimat dannya, dan dalam bahasa Arab namanya waw atof, waw yang mengikat, artinya ada bisa, nggak bisa dipisah. Harus sholat karena Allah dan harus juga berkurban. Nggak boleh sholat doang karena Allah tanpa berkurban, nggak boleh berkurban doang tanpa sholat karena Allah. Satu kesatuan harus kita kerjakan. Kenapa Allah suruh itu? Karena ada sebab di ayat pertamanya. Ayat pertamanya bunyinya wal asri oh ya, sekarang udah punya kekuatan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu, kepada kita masing-masing nikmat yang sangat banyak. Itu alasannya. Jadi alasan kenapa Allah suruh kita sholat hanya karena Allah dan berkurban, karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Artinya sesungguhnya melaksanakan sholat karena Allah dan berkorban itu sangat kecil. Karena di ayat pertamanya Allah mengatakan, saya udah kasih banyak banget sama kamu. Dan nyatanya buktinya gitu. Kurban, berapa sih harga kurban? Harga kurban berapa? Harga kurban itu 1 dinar. Karena di zaman Rasulullah SAW membeli 1 domba itu dengan 1 dinar. 1 dinar berapa gram? 4,25 gram. 1 gram berapa sekarang? Ya segitulah. Berarti kalau lebih berapa tuh? Nah itu yang standar. Jangan yang dulu jual 2 juta masih budak ini. Dari korbannya minimalnya 4 jutaan gitu. Kalau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW membeli 1 dinar. Sampai sekarang pun harga domba 1 dinar. Kalau ibu-ibu yang atau jamaah yang haji sekarang ketika bayar dam atau diat itu 1 dinar dihargakannya di sana. Dihargakan 1 dinar. Karena dari dulu sampai sekarang harga domba 1 dinar. Ringan nggak? Ringan nggak? Ringan. Kenapa ringan? Harus kembali kepada yang pertama. Allah udah ngasih banyak banget gitu. Kita cuma ngeluarin setahun 1 dinar doang, 4 juta doang gitu. Yang kedua, Allah ringankan lagi, jatuh hukumnya itu kepada 1 atap, bukan kepada 1 manusia. Andai kata ibu tinggal 1 atap itu 100 orang, maka 1 orang berkurban itu sudah menggugurkan kewajibannya. Ingat ya, menggugurkan bukan cukup. Oh saya mau kurbannya seluruhnya 1 orang 1 sapi, makin bagus. Tapi Allah meringankannya, jatuh kewajibannya dengan 1 domba, 1 domba. Gitu. Apalagi yang Allah ringankan? Yang Allah ringankannya ini bahkan dalam fatwa para ulama, yang nggak mampu itu boleh minjem. Jadi ibadah yang harus mengeluarkan materi, yang boleh ngutang tuh kurban. Haji boleh ngutang? Boleh. Umrah boleh ngutang? Nggak boleh. Sedekah, zakat boleh ngutang? Nggak boleh. Bahkan nggak mampu bayar zakat tapi zakat. Tapi kurban boleh ngutang? Boleh. Masya Allah. Allah ringankan tuh. Ya. Supaya nggak ada alasan kita untuk tidak berkurban. Nah. Kenapa nggak boleh ada alasan berkurban? Karena kurban itu adalah puncak dari rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah.
Jadi kurban itu puncak syukur kita. Artinya Allah nggak pengen ada satupun di antara hambanya yang beriman ini tidak bersyukur kepada Allah. Artinya lagi apa? Allah nggak mau ada satupun dari orang beriman ini nggak dapat reward dari Allah yang ada kesempatannya hanya setahun sekali. Itu. Ya. Sehingga kalau kita punya pemahaman seperti itu, satu tuh rugi dong saya kurban satu. Kenapa? Karena kalau saya kurban 100 kayak Rasulullah SAW, berarti Allah ngasih rewardnya jauh lebih banyak. Karena Rasulullah SAW sendiri selama hidupnya berkurban kan 2 kali dan nggak pernah 1 domba. Paling sedikit 3, paling banyak 100 unta. Paling banyak 100 unta. Kenapa Rasulullah SAW menjatuhkan gitu? Itu untuk motivasi kita. Yang kita keluarin untuk kurban itu nggak hilang loh. Yang kita keluarin untuk kurban itu nggak berkurang loh. Akan tetapi akan bertambah. Karena dinilai sama Allah sebagai tanda syukur. Syukur kita hafal ayatnya. Lain syakartum nasi. Artinya kesempatan kita supaya Allah menambahkan rezeki saya ini kesempatannya nih. Di bulan Zulhijjah ini di tanggal 10, 11, 12, 13. Bahkan Ibu Allah Subhanahu wa taala terakhir saya ketemu di salah satu masjid yang saya diminta jadi penasihat di situ. Di situ ada orang Chinese yang bukan Islam yang sampai sekarang selalu menitipkan kurban 1 sapi gede. Ketika di tahun kedua saya penasaran, si kok itu masih nitip sapi. Saya tanya, kenapa ikutan lagi? Dan sapi dia tuh sapi paling gede sendirian. Jangan kalau kita kan rugi dong, sendirian kan bisa 7. Ini sendirian beliau. Saya tanya, kenapa kok? Kok kenapa, kata dia? Tahu nggak, tahun lalu saya ikut nyumbang 1 sapi ini, proyek saya nambah. Proyek saya nambah. Dan saya yakin nih, saya sekarang sampai lebih gede lagi, pasti proyek saya lebih gede lagi. Yang bukan Islam aja bisa memahami kayak gitu, masa kita enggak? Nanti kita pakai dalil gini. Masa sama Allah pamrih? Sama Allah pamrih nggak? Boleh pamrih nggak? Nggak boleh. Harus. Gimana sih? Harus. Kenapa kita harus pamrih? Allah ngejanjiin sendiri. Dan janji Allah kan nggak kawe-kawe. Pasti. Wa'adallahi haqqan wa haqq. Perkataan Allah benar, janji Allah itu benar. Coba lihat ayat-ayat, setiap ada perintah pasti ada janji Allah gitu. Ya. Contohnya tadi surah Al-Asri. Al-Asri perintah kan tuh. Apa perintahnya? Ayat terakhirnya. Ayat terakhir kan perintah. Ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi falahum ajrun. Nyamkatin ya biasanya. Itu kan perintah tuh. Kecuali orang-orang beramal soleh, orang beriman beramal soleh, orang yang sabar dalam kebenaran, sabar dalam kesabaran. Kenapa ada perintah? Karena ada ayat keduanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Kalau nggak mau merugi, maka menjadi kembali ke ayat 3 gitu. Atau juga muncul lagi ayat lainnya, misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada kabar gembira bagi orang beramal soleh, beriman, beramal soleh. Apa surga? Ada janji nggak? Ada janjinya nggak? Janji. Sehingga kalau dikatakan, apakah kita harus pamrih kepada Allah? Harus, karena Allah menjanjikan. Dan itu yang Allah inginkan kepada diri kita, hanya berharap kepada janji Allah. Apa itu namanya? Ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ibu-ibu kita semua hadir di sini dikatakan ikhlas. Saya hadir di sini tiada lain karena hanya mengharapkan balasan dari Allah. Kenapa hanya mengharapkan balasan dari Allah? Karena balasan dari Allah itu syamil mutakamil. Balasan dari Allah tadi
banyak dan sempurna gitu. Maka itu arahan Allah terhadap surat Al-Kautsar ayat kedua, yaitu berkurban kepada diri kita. Ini jangan sampai kita nggak berkorban dan tidak mengharapkan, atau kita berkorban tak mengharapkan balasan dari Allah. Kita harus berkorban yang sempurna, yang baik, dan mengharapkan balasan dari Allah. Sehingga kerasa, kalau kerasa balasan dari Allah, nanti tahun berikutnya tuh bakalan lebih semangat lagi, bakalan lebih sempurna lagi dari ibadah-ibadah sebelumnya atau kurban dari sebelumnya.